Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuning Darti, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 12 Bandung. Saya akan menyampaikan hasil pemecahan atau penanganan masalah siswa dengan masalah kurang mampu mengendalikan emosi negatif. 1. Deskripsi permasalahan. Berdasarkan hasil laporan wali kelas, konseli di dalam kelas mudah marah, mudah tersinggung sehingga berkata kasar. Hasil need assessment AKPD atau angket kebutuhan peserta didik juga menunjukkan konseli mengalami masalah, kurang bisa mengendalikan emosi. 2. Berdasarkan laporan guru mata pelajaran, konseli termasuk anak yang pintar di kelas. Namun, ketika nilai temannya lebih tinggi, ia merasa tersaingi dan kecewa. Pada saat jam pelajaran, kalau teman-teman sedang beribut, konseli menegur temannya dengan sindiran menyinggung hati temannya, menegur dengan cara berteriak dan nada bicara yang tinggi. 3. Berdasarkan laporan salah satu teman konseli yang juga sebagai wakil ketua kelas, melaporkan bahwa konseli orangnya emosian jika tidak suka dengan teman. Dia hanya mengungkapkan dengan sindiran tanpa mengungkapkan secara langsung. Kalau di kelas suka berbicara kasar dan beraninya jika ada power dan circle dari temannya. Terkadang kalau tidak suka dan kesal dengan teman, dia suka menyindir teman melalui status IG atau sosial media lainnya. 2. Akar permasalahan. Berdasarkan deskripsi masalah, gejala masalah yang dialami konseli adalah kurang mampu mengendalikan emosi negatif. Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Albin mengungkapkan bahwa rasa marah merupakan emosi yang sangat sukar bagi setiap orang, baik dalam hal menerima ataupun untuk mengungkapkannya. Rasa marah menunjukkan bahwa suasana perasaan tersinggung oleh seseorang atau sesuatu sudah tidak baik. Mulyono menyatakan bahwa emosi dikatakan sebagai keadaan jiwa yang dalam hal ini menampakkan suatu perubahan yang jelas pada tubuh manusia. Dalam setiap orang, emosi menjadi cerminan bagi keadaan jiwanya, yang akan secara nyata terlihat pada perubahan jasmaninya. Contoh, apabila seseorang sedang diliputi perasaan emosi yang berwujud marah, maka perubahan dalam jasmaninya yaitu wajah mereka akan berubah merah, napasnya terburu-buru, otot pada tangan akan menegang, dan energi yang ada di dalam tubuh memuncak. 3. Alternatif solusi. Berdasarkan deskripsi masalah, gejala masalah yang dialami konseli adalah kurang mampu mengendalikan emosi negatif. Maka bantuan yang diberikan adalah melalui konseling individu dengan pendekatan behavioral dengan teknik assertive training. 4. Hasil pemecahan masalah. Setelah diberikan bantuan layanan melalui konseling individual dengan pendekatan behavioral dengan teknik assertive training, maka diperoleh hasil pemecahan masalah diantaranya 1. Konseling mampu mengelola emosi dengan baik. 2. Konseling mampu menghargai teman tanpa saling menyakiti. 3. Konseling mampu membangun hubungan saling menghormati antar teman. 5. Sumber rujukan. Yang pertama, menurut Willis, terapi behavioral berasal dari dua arah konsep yakni Pavlovian dari Ivan Pavlov dan Skinnerian dari B.F. Skinner. Mula-mula terapi ini dikembangkan oleh Wolff untuk menanggulangi neurosis. Neurosis dapat dijelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui proses belajar. Dengan kata lain, perilaku yang menyimpang bersumber dari hasil belajar di lingkungan. 2. Corey mengatakan bahwa asumsi dasar dari pelatihan asertivitas adalah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengungkapkan perasaannya, pendapat, apa yang diyakini, serta sikapnya terhadap orang lain dengan tetap menghormati dan menghargai hak orang-orang tersebut. 3. Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadi dan orang lain. 4. Dalam pelaksanaan assertive training terdapat tujuan yang dicapai oleh konselor dan klien. Adapun tujuan assertive training menurut Joyce dan Weil yaitu assertive training adalah mengembangkan perasaan ekspresi yang baik, yang positif maupun yang negatif, mengekspresikan perasaan-perasaan yang kontradiktif, dan mengembangkan perilaku atas dasar prakarsa sendiri. Demikian pemecahan atau penanganan masalah siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.